Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Wijaya dengan NPM 2306601211027. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hindu Nursifa dengan NIM 230660211161. Saya Lesia Maulina dengan NPM 2306661210009. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kernel pada sistem operasi. Apa itu kernel? Kernel adalah sebuah komponen inti sistem operasi yang mana berfungsi menghubungkan hardware ke software. Kernel yang digunakan tergantung dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi kernel. Apa saja sih fungsi kernel itu? Nah, jadi yang pertama itu untuk manajemen memori, memastikan setiap aplikasi mempunyai akses tepat ke memori yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Yang kedua ada manajemen input-output untuk mengatur semua operasi input dan output, termasuk keyboard dan mouse dan lain-lainnya. Berfungsi lebih memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai aktivitas perangkat keras secara efisien. Yang ketiga ada manajemen sistem file untuk mengelola sistem file termasuk pengaturan folder, file, dan hak akses pengguna, mempermudah dalam menyimpan, mengambil, serta mengorganisir data di sistem. Yang keempat ada manajemen jaringan, bertanggung jawab mengelola koneksi jaringan, internet, ataupun LAN, kemudian memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Apa saja jenis-jenis kernel dalam sistem operasi? Seperti yang kita ketahui, kernel dalam sistem operasi ada banyak. Akan tetapi, kami di sini hanya menjelaskan beberapa kernel saja. Yang pertama ada monolithic kernel. Kernel ini mencakup semua layanan sistem operasi seperti manajemen memori, manajemen proses, dan driver perangkat dalam satu modul besar yang berjalan di ruang kernel. Karena semuanya berada dalam satu kesatuan, komunikasi antar komponen sangat cepat. Namun ini bisa membuat kernel lebih besar dan kurang stabil jika ada kesalahan. Contoh penggunaan dari monolithic kernel itu ada Linux, Unix seperti FreeBSD, dan Microsoft DOS. Yang kedua ada microkernel. Microkernel hanya menyediakan fungsi dasar seperti komunikasi antar proses dan manajemen memori di dalam ruang kernel. Layanan lainnya seperti manajemen perangkat dan sistem file berjalan di user space. Ini membuat sistem lebih modular dan stabil karena jika ada kesalahan pada salah satu modul tidak akan merusak keseluruhan sistem. Namun komunikasi antar komponen bisa lebih lambat dibandingkan monolithic kernel. Contoh penggunaan dari microkernel ada KNX, Minix, Match yang digunakan dalam macOS. Yang ketiga ada hybrid kernel. Hybrid kernel menggabungkan konsep microkernel dan monolithic kernel. Memiliki arsitektur mirip microkernel, namun juga memungkinkan beberapa layanan inti untuk berjalan di ruang kernel agar lebih cepat. Kernel ini mencoba menggabungkan keuntungan stabilitas dari microkernel dengan kinerja tinggi dari monolithic kernel. Contoh penggunaan dari hybrid kernel yaitu ada Windows NT yang termasuk Windows 2000, Windows XP, dan Windows 7, dan hingga Windows 10, serta terakhir ada macOS. Lalu yang keempat, yang terakhir ada exokernel. Exokernel memungkinkan aplikasi untuk memiliki kontrol lebih langsung atas perangkat keras dan meminimalisir abstraksi di tingkat kernel. Kernel ini memberikan aplikasi akses langsung ke sumber daya fisik sehingga sangat efisien dan fleksibel. Namun exokernel lebih sering digunakan dalam penelitian atau lingkungan akademik karena lebih kompleks untuk diterapkan di sistem yang besar. Contoh penggunaan dari exokernel yaitu biasanya digunakan dalam sistem eksperimental dan penelitian seperti sistem yang dikembangkan di MIT. Masing-masing jenis kernel ini memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri sesuai dengan kebutuhan sistem operasi yang menjalankannya, mulai dari kinerja tinggi hingga stabilitas dan modularitas yang baik. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan mengenai kernel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.